Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Baik. Sekarang kita lanjutkan kajian kita tentang adab ya. Tentang apa? Adab. Pada pertemuan yang telah lalu kita dalam pembahasan apa? Salam. Adab mengucapkan salam. Bahwasanya adab mengucapkan salam itu terjadi ketika dua orang bertemu. Ketika dua orang bertemunya juga kita bagi menjadi dua. Bertemu yang secara hakiki dan bertemu secara maknawi. Bertemu secara hakiki ini seperti ini. Bertemu secara maknawi adalah bertemu secara tidak langsung. Entah ketika kita sedang telepon, atau mungkin ketika di balik hijab, kayak misalkan ibu-ibu di sana, saya di sini, ini tentu dikatakan bertemu. Tapi secara apa? Maknawi. Maka ketika ada pertemuan, kita bertemu dengan seorang muslim, maka kita mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lafaz salam ini ada 3 tingkatan. Ya, ada tingkatan yang paling rendah, sedang, dan yang paling tinggi. Yang paling rendah ucapan apa? Assalamualaikum. Ini dapat pahala berapa? 10. Kemudian yang tengah-tengah, Assalamualaikum warahmatullah. Berapa pahalanya? 20. Tingkatan paling tinggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tingkatan paling tinggi 30. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW itu sedang berada di majelis, kemudian ada orang lewat. Ada 3 orang lewat. Orang yang pertama mengucapkan Assalamualaikum, Nabi berkata 10. Yang kedua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi mengatakan 20. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi mengucapkan 30. Ini menunjukkan tingkatan salam. Yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, hukum mengucapkan salam. Hukum mengucapkan salam. Kita bagi menjadi 2. Yang mengucapkan ini yang memulai atau yang menjawab. Kalau yang memulai, maka di sini ada perbedaan di antara ulama, tapi jumhur, mayoritas ulama itu mengatakan memulai ucapan salam ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kenapa? Karena ketika kita memulai salam, ini sama saja kita sedang memberikan hak kita kepada hak saudara muslim kita. Kita sedang menunaikan hak saudara muslim kita. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya, hakul muslim 'alal muslim sittah. Ada hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Itu ada berapa? 6. Salah satunya beliau berkata, idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika kamu bertemu dengan saudara muslimmu, maka ucapkanlah salam. Jadi untuk hukum memulai ucapan salam, hukumnya apa? Sunnah. Ini dari sisi yang memulai. Kalau yang menjawab, nggak ada beda di sini. Semua ulama sepakat. Hukumnya wajib. Wajib. Terus permasalahan berikutnya. Terus kalau kita ingin memulai, kita memulai dari yang apa? Apakah yang tingkatan pertama, kedua, atau ketiga? Kalau kita ingin menjadi yang memulai dalam mengucapkan salam, kita apa mengucapkan Assalamualaikum saja, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Mana yang kita pilih? Tergantung. Nah, betul. Kita lihat sabda Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya
Beliau pernah berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Kalian itu tidak beriman dengan keimanan yang sempurna kalau kalian tidak menyukai apa yang untuk saudara kalian sebagaimana kalian menyukai apa yang untuk diri kalian. Paham maksudnya? Jadi kalau kita senang dengan sesuatu, maka kita harus lakukan itu untuk orang lain juga. Kita lebih senang mana? Mendapatkan ucapan salam yang pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga kan? Karena itu kan doa kan? Salam itu kan doa. Doa keselamatan. Kita lebih senang yang mana? Tentu yang level paling tinggi. Maka ketika kita ingin mengucapkan salam kepada yang lain, kita juga berikan yang sama. Karena itulah yang kita suka. Jangan kita pengennya didoakan secara sempurna, tapi kalau mendoakan yang biasa. Oke? Jadi yang lebih utama adalah kita mengucapkan salam secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau menjawab gimana? Kalau menjawab gimana? Nah, ada kaidah dalam menjawab salam sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diberikan ucapan salam, maka balaslah ucapan salam itu dengan yang lebih baik. Ini anjuran pertama. Dengan yang lebih baik atau balas dengan yang semisalnya. Karena ucapan paling tinggi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka balasannya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tentang hukum mengucapkan salam dan bagaimana cara menjawabnya. Kemudian secara adab, ini juga ada adabnya. Siapa sih yang memulai? Kalau kita imbang, satu ketemu satu, cepet-cepetan. Siapa yang ingin mendapatkan keutamaan, maka dia yang memulai. Tapi kalau posisinya bukan satu-satu, misal nih, kita sedang jalan, ketemu orang, atau kita sedang naik kendaraan, ketemu orang, maka siapa yang memulai salam? Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau SAW bersabda, yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalil 'alal kathir. Orang yang berkendara memberikan salam kepada orang yang berjalan. Jadi kalau kita naik kendaraan, kemudian berpapasan dengan orang, dia jalan, maka siapa yang mengucapkan salam? Yang berkendara. Ini juga penting nih. Pada punya mobil semua kan ya? Kalau kita berjalan mengendarai kendaraan, kalau itu tertutup, kayak mobil, kalau motor berarti udah di luar pembicaraan. Apalagi di jalan-jalan yang memang lambat dan memungkinkan kita ketemu dengan saudara muslim yang lain. Kalau di Saudi mungkin di komplek ya. Kalau di Indonesia ini di jalan-jalan pedesaan. Usahakan untuk membuka kaca pintu mobil dan menyapa saudara muslim yang lain, mengucapkan salam. Ya, dibuka pintunya. Apalagi jalan-jalan desa, itu rata-rata pasti mobil nggak bisa ngebut, dan 75% mesti papasan dengan orang. Iya enggak? Nah, itu kesempatan kebaikan itu. Jangan pintunya, jangan kaca ditutup, apalagi kacanya dikasih apa? Film. Privasi sekali. Gimana kalau masker, udah kayak masker pula gitu kan.
Nah, itu juga untuk selain menghilangkan kecurigaan, menambah keakraban dan menambah kebaikan. Ya, jadi yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Kita lagi jalan, ketemu orang duduk, maka yang berjalan yang mengucapkan salam. Wal qalil 'alal katsir, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang sama-sama rombongan nih. Yang rombongan sedikit ketemu rombongan banyak, maka yang memulai salam adalah yang sedikit. Yang sedikit kepada yang banyak. Kemudian juga dalam riwayat yang lain beliau menambahkan yusallimus shaghir 'alal katsir. Yang kecil memberikan salam kepada yang besar. Saya besar apa kecil? Bukan badannya ya, bukan badannya. Jadi secara usia atau secara keilmuan. Ini tentang materi ya, melengkapi bab salam yang sebelumnya. Maka dengan ini alhamdulillah kita selesai bab pembahasan salam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan, silakan. Ini kalau mengucapkan salam orang di atas mobil, kadang-kadang kita suka juga kalau dibuka kaca nanti dibilang sitaria segala macam. Kita bisa juga kita kalau itu kamu kan. Gimana? Apa kita ini jadi salam. Oke, pertanyaan bagus, masya Allah. Ketika kita sedang berkendara, apalagi naik mobil, ya, ada keinginan untuk mengucapkan salam, tapi di bagian hati yang lain ada kekhawatiran gitu. Khawatir timbul ria, oh, saya naik mobil nih gitu kan. Oke. Pertama, was-was seperti itu yang perlu diantisipasi. Karena kekhawatiran berbuat baik dengan alasan ria, bisa jadi itulah ria. Makanya harus ditepis. Jadi harus dijauhkan prasangka seperti itu, harus dijauhkan. Yang pertama harus dijauhkan. Yang kedua, pada realitasnya itu nggak lebih dari hanya sekedar prasangka. Karena kalau kita praktekkan, pasti nanti tidak akan seperti itu kejadian. Yang ada memang akan tumbuh. Akan tumbuh apa? Rasa kedekatan. Justru ketika tetap ditutup, disitulah akan terbuka pintu setan untuk menanamkan pikiran-pikiran yang gagal kepada orang yang lewat malah. Oh, siapa itu? Lewat kaca ditutup. Tapi kalau dibuka, memberikan salam, selain kita yang jalan jadi melihat orang yang ada di dalam mobil, kemudian ada komunikasi di situ. Dengan terjalin komunikasi, maka muncullah keakraban. Dan kembali lagi tadi, itu tidak lebih hanya sekedar prasangka. Dan mungkin patut untuk dicoba. Kalau udah coba nanti bisa merasakan. Sebagaimana kalau kita papasan lah dengan orang. Ketika kita Assalamualaikum, waalaikumsalam, pasti kayak ada rasa enak gitu kan. Tapi kalau ketemu kok kayak diem-dieman aja, ya orang sombong banget. Iya dah, seperti itu. Jadi pertama hati-hati karena yang intinya kekhawatiran untuk terjatuh kepada ria ketika ingin berbuat baik, bisa jadi itulah adalah ria itu sendiri. Terus yang kedua, itu tidak lebih dari sekedar prasangka. Tadi memang harus ditepis jauh-jauh. Insya Allah seperti itu. Ya. Terlebih lagi ya memang anjurannya kan kayak gitu. Yang naik kendaraan memberikan salam kepada yang berjalan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Apalagi AC-nya rusak. Cukup ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.